Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar PKN, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Dimana pada materi PKN untuk hari ini kita pelajari itu merupakan pengenalan daripada sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Di sini untuk materi pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Jadi kita adalah makhluk sosial. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Salah satu bentuk menghargai adalah dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu adalah salah satu contohnya. Mengucapkan terima kasih merupakan pengamalan sila Pancasila keberapa? Di sini dia mengucapkan terima kasih itu merupakan salah satu pengamalan sikap dari sila Pancasila. Mana Pak Guru rasa semua anak didik Pak Guru pasti pernah mengucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan Pancasila. Dan pengalaman Pancasila yaitu sila yang kedua. Bagaimanakah bunyi sila kedua Pancasila? Pasti semua sudah tahu anak didik Pak Guru. Ya mungkin tidak ada yang tahu, tapi di sini Pak Guru akan mengulangi kembali, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada Pak Guru buat sebuah gambar, yaitu sebuah gambar kakak beradik yang mau menanam sebuah tanaman. Mereka akan menanam sebuah tumbuhan atau tanaman. Mereka di sini akan bekerja sama untuk menanam tanaman tersebut. Di mana pada gambar itu terlihat bahwa si abang itu sedang mengorek tanah untuk sedangkan adiknya itu sedang memegang. Kakak pasti kesulitan menanam pohon ini sendiri. Aku akan membantu kakak menanam pohon ini agar pekerjaan kakak terasa lebih ringan. Jadi dia di sini membantu kakaknya untuk menanam sebuah pohon. Oke, ini sudah pasti pernah kamu lakukan dan bukan hal yang baru buat kamu menurut saya. Karena selain untuk menanam pohon masih banyak hal-hal lain yang mungkin pernah kamu laksanakan, yaitu membantu orang yang lebih besar dari kamu atau membantu orang tua, membantu adik. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu di sini terima kasih ya Ana karena sudah meluangkan waktu untuk membantu kakak menanam pohon. Dalam percakapan ini, di sini si adik itu membantu kakaknya dan si kakak itu mengucapkan terima kasih kepada adiknya karena dia telah membantu sang kakak untuk menanam pohon tersebut. Dan ini merupakan pengamalan sila Pancasila, sila yang kedua tadi, mengucapkan terima kasih. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar di sekolah. Kamu mungkin pernah mengalaminya atau melihat temanmu atau abang kelasmu. Mungkin ketika dia mengalami sakit atau diare atau pusing, dia akan dipangku oleh teman sekelasnya. Di sini pada gambar dia sedang dipangku itu dibawa untuk ke ruang UKS. Di sini ada Pak Guru buat berupa percakapan. Apa yang terjadi pada Mario Andrit? Dia mengalami sakit perut, maka dari itu aku hendak membawa ke UKS. Ayo kita bersama-sama membawa ke UKS. Kasihan kalau kamu menopangnya seorang diri. Lalu datang si Audrik, terima kasih Andre karena sudah bersedia membantuku. Jadi mereka di sini saling bercakap-cakap atau melakukan percakapan membantu. Lalu datang si Mario, terima kasih teman-teman karena sudah membantu mengantarku
ke UKS. Di sini yang sakit itu adalah si Mario. Dia dibantu teman-temannya untuk diantar ke UKS. Jadi di dalam percakapan ini kita sudah bisa melihat dengan jelas bagaimana seorang yang mengalami sakit itu dia dipangku temannya, dibawa ke UKS dan dia mengucapkan terima kasih, yaitu contohnya selanjutnya. Lalu berikutnya meminta maaf kepada orang lain. Meminta maaf juga merupakan pengalaman daripada sila Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kadang tanpa sengaja kita pasti berbuat salah kepada mereka. Saat melakukan kesalahan, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Jadi saat kita salah harus langsung meminta maaf. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat meminta maaf kepada orang lain. Yang pertama itu meminta maaf dengan penuh keberanian. Yang kedua, mengucapkan minta maaf itu dengan tulus dan ikhlas. Lalu yang ketiga, meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak melakukannya lagi. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kamu lakukan saat meminta maaf. Meminta maaf itu merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengalaman sila kedua Pancasila yang berbunyi tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi mengucap terima kasih, meminta maaf. Lalu perhatikan contoh berikut ini. Di sini juga Pak Guru buat gambar atau sebuah contoh. Di sini seorang ibu, Indra, kenapa kamu tidak mengerjakan PR sebelum pergi bermain? Nah, ini pasti rata-rata pernah dialami anak didik Pak Guru. Lalu datang ibunya. Ibu tidak melarangmu untuk bermain, tetapi kamu harus melaksanakan kewajibanmu terlebih dahulu. Nah, maksudnya di sini kamu bukan dilarang untuk main, menonton, tetapi kamu harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibanmu. Apa saja contoh kewajibanmu itu? Nah, lalu datang si Indra. Aku minta maaf, Bu. Kedepannya, jika hendak bermain bersama teman, aku akan menyelesaikan PR terlebih dahulu. Jadi kewajibanmu itu tadi termasuk mengerjakan PR yang diberikan oleh Pak Guru. Jadi intinya di sini, ketika kamu melakukan suatu kesalahan, harus langsung meminta maaf dengan tulus kepada orang tua atau kepada abang atau kepada siapapun yang kau merasa bersalah. Lalu selanjutnya ini ada gambar yang Pak Guru buat dalam bentuk percakapan mereka lagi belajar. Indri, kenapa kamu tadi tidak sekolah? Ini anak yang tidak sekolah. Padahal materi dan tugas hari ini cukup sulit dan Bu Guru membentuk kelompok kerja. Nah, ini ada sebuah kelompok kerja atau kelompok belajar di mana salah satu temannya tidak datang sekolah. Udah. Lalu datang si Adrian. Iya, benar sekali Indri. Maka dari itu kami mencatat penjelasan Ibu Guru agar kamu bisa mempelajarinya. Berarti mereka ini membagi catatan pelajaran bagi temannya yang tidak ada di sekolah. Maafkan aku teman-teman. Aku berjanji akan rajin ke sekolah agar dapat menyimak materi dan tugas yang diberikan Bu Guru. Dia di sini meminta maaf kepada teman-temannya dan dia berjanji akan rajin ke sekolah. Dia meminta maaf karena merasa bersalah. Lalu datang temannya, oke, tidak apa-apa Indri. Yang penting sekarang kita harus bekerja sama dengan serius agar kelompok kita bisa memperoleh hasil yang bagus. Nah, itu adalah bentuk daripada satu kerja kelompok yang baik dan kita tiru. Lalu selanjutnya tadi meminta maaf. Di sini untuk yang selanjutnya mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu juga merupakan pengalaman sila Pancasila. Semua pasti pernah berdoa kan? Siapa yang rajin berdoa? Semua anak didik Pak Guru harap pasti rajin berdoa. Baik itu mau makan, mau tidur. Kita aja di sekolah mau belajar kita berdoa kan? Berdoa itu mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah kita jalani. Semua pasti pernah berdoa. Tidak mungkin tidak ada Pak Guru, anak didik Pak Guru tidak pernah berdoa.
karena semua pasti pernah berdoa. Pada saat kapan kalian berdoa? Nah, pada saat kapan kira-kira berdoa? Udah Pak Guru jelaskan tadi kalau berdoa itu. Lalu hal apa yang selalu diucapkan dalam doa? Banyak hal yang kita ucapkan dalam doa itu kan. Lalu apakah kamu mendoakan orang lain selain dirimu? Nah, pernah nggak kamu mendoakan orang lain selain dirimu? Termasuk orang tuamu, abangmu, kakakmu, atau siapapun. Saat berdoa, kamu dapat mendoakan keluarga, teman, atau orang lain yang mendapat kesulitan. Contohnya, mungkin karena sakit, terkena musibah, atau sedang melakukan perjalanan jauh. Oke, selanjutnya di sini, mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengalaman sila pertama dan kedua Pancasila. Jadi mendoakan orang lain itu merupakan pengamalan sila pertama dan sila kedua. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Berbuat baik itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, harus ikhlas berbuat baik. Sila kedua menjadi pedoman kita untuk bersikap baik kepada sesama manusia. Sila yang kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang menjadi pedoman kita untuk bersikap baik kepada sesama manusia. Tadi dikatakan kalau berbuat baik itu harus dengan penuh keikhlasan, tanpa dibarengi yang namanya iming-iming ada sesuatu hal. Harus tulus, ikhlas dari dalam hati. Jadi bukan berarti kalau kita mau berbuat baik, dia akan memberi kita sesuatu atau diiming-imingi sesuatu. Tidak boleh seperti itu. Oke? Demikian untuk materi kita untuk hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dadah.